Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di tengah hutan lebat, terdapat sebuah legenda yang dihormati oleh para penduduk setempat. Legenda itu mengisahkan tentang sebuah golok misterius yang dikenal dengan nama Golok Naga Merah. Golok ini tidak hanya dikenal karena keindahannya yang memikat, tetapi juga karena kekuatan yang terkandung di dalamnya. Dikatakan, golok ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan nasib seseorang, bahkan hidup dan mati, siapapun yang memilikinya. Pada suatu malam yang gelap, ketika hujan turun deras, seorang pemuda bernama Raka berjalan menyusuri jalan setapak yang terjal di hutan. Raka adalah seorang pemuda yang memiliki tekad kuat untuk membuktikan dirinya. Sejak kecil, ia mendengar cerita-cerita menakutkan mengenai golok naga merah, tetapi ia selalu merasa bahwa itu hanya mitos belaka. Baginya, legenda tersebut hanyalah cerita rakyat yang dibesar-besarkan tanpa bukti yang jelas. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada malam itu. Ketika ia melintasi hutan yang biasanya ia anggap sebagai rumah kedua, ada sesuatu yang berbeda. Suara-suara aneh terdengar dari dalam kegelapan, seperti bisikan yang berkelanjutan, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengamatinya. Raka merinding, tetapi ia tetap melangkah maju, berpikir bahwa itu hanyalah imajinasinya. Perjalanan menuju desa tempat tinggalnya seharusnya tidak memakan waktu lama, namun malam itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Udara semakin dingin, dan Raka merasa seperti ada yang mengikutinya. Ia mempercepat langkahnya, namun semakin ia berlari, semakin suara itu terasa dekat, seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di hadapannya, terlihat sebuah batu besar yang terselimuti oleh lumut, dan di atasnya terdapat ukiran misterius yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tanda-tanda itu mengarah pada sebuah gua yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Raka merasakan dorongan kuat untuk mendekat. Tanpa sadar, kakinya melangkah menuju gua tersebut. Begitu memasuki gua, suasana langsung berubah. Gelap gulita, hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah batu. Raka merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia melangkah lebih jauh ke dalam, diiringi suara langkah yang semakin dalam, mengaduk-aduk perasaan takut yang tidak bisa ia kendalikan. Lalu, di ujung gua, ada sesuatu yang bersinar. Sebuah benda berkilauan merah tertanam dalam tanah. Itu adalah golok naga merah. Golok tersebut memiliki bentuk yang luar biasa, dengan bilah yang tampak seperti terbuat dari logam mulia yang mengkilat, dengan ukiran naga yang melingkari seluruh panjang golok. Mata naga tersebut terbuat dari batu merah yang menyala, memberi kesan hidup pada golok tersebut. Tak dapat dipungkiri, golok itu tampak memancarkan aura yang sangat kuat. Raka merasa ada sebuah kekuatan yang menariknya untuk mendekat dan menyentuh golok itu. Tanpa berpikir panjang, ia meraih gagangnya. Begitu jari-jarinya menyentuh gagang golok, seolah-olah sebuah ledakan energi menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa, seperti arus listrik yang mengalir dalam nadinya. Dalam sekejap, ia merasakan seluruh dunia berputar, dan tiba-tiba saja, ia terlempar kembali keluar gua. Raka terjatuh dengan keras, dan tubuhnya terasa sangat lelah. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sebuah pemandangan yang sangat berbeda. Gua itu kini telah menghilang, berganti dengan padang rumput luas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang tempat itu, seolah-olah waktu dan ruang tidak lagi mengikuti hukum yang biasa. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih lanjut, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Sesuatu yang besar bergerak mendekat. Dengan cepat,
Raka bangkit dan melihat sekelilingnya. Di kejauhan, sebuah bayangan besar mulai muncul. Itu adalah sosok naga raksasa yang terlihat seperti hidup dari ukiran golok yang ia genggam. Naga itu mendekat dengan langkah besar, matanya yang merah menyala seolah menyiratkan kemarahan. Raka merasa takut, tetapi juga penasaran, apakah ia telah terjebak dalam dunia lain atau ini adalah hasil dari pengaruh golok tersebut. Naga itu semakin mendekat, dan suara dari dalam diri Raka berkata, "Ini adalah ujian yang harus kau lewati." Namun, sebelum naga itu bisa menyentuhnya, tiba-tiba langit mengeluarkan cahaya yang sangat terang, membuat Raka terkejut. Di tengah cahaya tersebut, suara yang lembut dan penuh wibawa terdengar, "Pilih, pemuda. Kamu akan menguasai golok ini, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Pilihlah dengan bijak." Raka merasa bingung dan ketakutan. Namun, satu hal yang jelas baginya, golok naga merah bukanlah sekadar senjata biasa. Ia tidak hanya harus menghadapinya, tetapi juga memahami kekuatan yang ada di baliknya. Cahaya terang yang menyinari Raka perlahan meredup, dan suara lembut yang tadi terdengar mulai menghilang. Dia merasa seperti terjaga dari sebuah mimpi buruk, tetapi lingkungan di sekitarnya masih tampak asing dan penuh misteri. Naga besar yang mengancam di depannya kini menghilang, hanya meninggalkan rasa takut yang menggelayuti jiwanya. Raka berdiri dengan gemetar. Di tangan kanannya, golok merah itu masih terasa berat, seolah-olah ada energi yang mengalir dari dalamnya, menuntut perhatian. Sekilas, ia merasa bahwa golok itu adalah bagian dari dirinya, namun sekaligus terasa seperti beban yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya, mencoba memahami apa yang baru saja dialaminya. Sambil merenung, Raka mulai berjalan menjauh dari tempat itu. Namun, langkahnya tertahan ketika ia mendengar suara langkah-langkah besar di belakangnya. Dalam sekejap, bayangan gelap muncul, dan Raka menoleh. Di hadapannya, berdiri sebuah sosok tinggi, mengenakan jubah hitam yang tampak seperti tirai kegelapan itu sendiri. Sosok itu tertawa pelan, suara tawa yang dalam dan menggema, "Kau tidak akan mudah lolos dari takdirmu, pemuda." Raka terkejut dan mundur beberapa langkah, namun sosok itu hanya melangkah lebih dekat. "Siapa kamu?" tanya Raka, berusaha menenangkan dirinya meski jantungnya berdegup kencang. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dari balik jubahnya, muncul sebuah tangan berwarna hitam pekat, penuh dengan energi yang seakan menghisap cahaya di sekitarnya. "Aku adalah penjaga golok ini, yang akan memastikan bahwa hanya orang yang layak yang dapat memegangnya. Kamu, pemuda, adalah ujian pertama bagi golok ini," jawab sosok itu dengan suara yang penuh wibawa. Raka merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia mulai menyadari bahwa golok itu bukan hanya sebuah senjata, tetapi kunci untuk membuka kebenaran yang lebih dalam tentang dunia ini dan mungkin juga tentang dirinya sendiri. "Ujian? Apa maksudmu dengan ujian itu?" tanya Raka dengan suara yang sedikit gemetar. Setiap pemegang golok naga merah akan diuji. Mereka harus membuktikan bahwa mereka layak untuk memegang kekuatan ini. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir ini," jawab sosok itu, kemudian mengayunkan tangan kanannya, dan tiba-tiba Raka merasakan tanah di sekelilingnya bergetar. Tanpa peringatan, tanah di sekitar mereka mulai terbelah, dan dari dalam bumi muncul makhluk-makhluk besar yang menyeramkan. Makhluk-makhluk itu memiliki tubuh besar yang berkilau hitam, dengan mata merah menyala yang seakan menyoroti setiap langkah Raka. Mereka tampak seolah-olah terlahir dari kegelapan itu sendiri. Raka menarik napas dalam-dalam, menggenggam golok naga merah itu dengan erat, dan bersiap untuk menghadapi apapun yang datang. Sosok penjaga itu menatap Raka dengan tajam.
Kamu harus mengalahkan mereka, pemuda. Jika kamu gagal, golok ini akan berpindah tangan dan nasibmu akan terlupakan oleh waktu. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak dengan cepat, menyerbu Raka dari berbagai arah. Dengan insting yang dipicu oleh ketakutan dan dorongan untuk bertahan hidup, Raka melangkah maju, mengayunkan golok naga merah ke depan. Begitu golok itu terangkat, Raka merasakan aliran energi yang kuat mengalir dari bilah golok tersebut, memancar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti seluruh kekuatan alam terkumpul dalam genggamannya. Satu persatu, makhluk-makhluk itu jatuh, tubuh mereka terbelah oleh golok tersebut. Setiap ayunan golok terasa semakin kuat, seolah ada roh yang membimbingnya, membantu Raka mengalahkan musuh-musuhnya. Namun, meskipun ia berhasil mengalahkan mereka, rasa lelah dan tekanan batin yang ia rasakan semakin membebani jiwanya. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi ujian sejati dari dalam dirinya. Ketika makhluk-makhluk itu akhirnya lenyap, sosok penjaga mengangguk pelan. Kamu telah berhasil, tetapi ujianmu belum selesai. Golok naga merah bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kebijaksanaan. Di balik golok ini terdapat sebuah rahasia yang tidak bisa dipahami oleh sembarang orang. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalananmu, kamu harus menemukan kebenaran itu. Raka merasa dirinya terhimpit oleh kata-kata itu. Meskipun ia berhasil melalui ujian pertama, rasa takut dan cemas masih menggelayuti pikirannya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijaksanaan? Apakah dia sudah cukup siap untuk menerima kekuatan ini dan semua konsekuensinya? Sosok penjaga itu menghilang dengan cepat, meninggalkan Raka sendiri di tengah padang yang luas. Suasana mulai tenang, tetapi Raka tahu ini bukan akhir dari perjalanan panjangnya. Golok naga merah telah mengubah segalanya, dan kini dia harus menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang semakin banyak menghantuinya. Perjalanan Raka untuk menemukan kebenaran, untuk mengungkap misteri di balik golok naga merah, baru saja dimulai. Namun, Raka kini tahu satu hal yang pasti, kekuatan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga seluruh dunia yang ia kenal. Dan sebelum semuanya berakhir, ia harus siap menghadapi segala risiko yang ada.